Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Anugerah dari Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, penuh hati kami dengan sukacita agar ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh memahaminya, kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan nyata. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Saudaraku, kita harus belajar di dalam sekolah Kristus. Tidak ada apapun selain kebenarannya yang dapat memberi kita hak untuk salah satu berkat dari perjanjian anugerah. Kita telah lama menginginkan dan mencoba untuk mendapatkan berkat-berkat ini, tetapi belum menerimanya, karena kita telah menghargai gagasan bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk membuat diri kita layak bagi berkat-berkat itu. Kita belum berpaling dari diri kita sendiri, percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang hidup. Kita tidak boleh berpikir bahwa anugerah dan kebaikan kita sendiri akan menyelamatkan kita. Anugerah Kristus adalah satu-satunya harapan kita akan keselamatan. Melalui nabinya, Tuhan berjanji, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia pemberi pengampunan dengan limpahnya." Yesaya 55 ayat 7. Kita harus percaya akan janji yang sebenarnya, dan tidak menerima perasaan akan iman. Ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, ketika kita mengandalkan kebaikan Yesus sebagai Juru Selamat yang mengampuni dosa, kita akan menerima pertolongan yang kita inginkan. Kita melihat ke diri kita sendiri, seolah-olah kita memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri. Tetapi Yesus mati bagi kita karena kita tidak berdaya untuk melakukan ini. Di dalam Dia adalah harapan kita, pembenaran kita, kebenaran kita. Kita seharusnya tidak meremehkan dan takut bahwa kita tidak memiliki juru selamat, atau bahwa Dia tidak memiliki pikiran belas kasihan kepada kita. Pada saat ini, Dia sedang melaksanakan pekerjaannya demi kita, mengundang kita untuk datang kepadanya dalam ketidakberdayaan kita dan diselamatkan. Kita tidak menghormati Dia karena ketidakpercayaan kita. Sungguh mengherankan bagaimana kita memperlakukan sahabat kita yang terbaik. Betapa sedikit kepercayaan diri kita beristirahat di dalam Dia yang mampu menyelamatkan kita sepenuhnya dan yang telah memberi kita setiap bukti kasih yang besar. Janganlah seorang merasa bahwa keadaan mereka tidak ada harapan. Anda mungkin melihat bahwa Anda berdosa dan hancur, tetapi oleh sebab itulah Anda membutuhkan seorang juru selamat. Jika Anda memiliki dosa untuk diakui, jangan kehilangan waktu. Saat-saat ini adalah emas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipenuhi karena Yesus telah menjanjikannya. Penyelamat yang mulia, tangannya terbuka untuk menerima kita, dan hati kasih-Nya yang besar menunggu untuk memberkati kita. Beberapa merasa bahwa mereka harus dalam masa pencobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka direformasi sebelum mereka dapat menuntut berkat-Nya. Tetapi jiwa-jiwa yang terkasih ini dapat menuntut berkat bahkan sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kudus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen.
Yesus suka pada saat kita datang kepadanya, sebagaimana kita adanya, berdosa, tidak berdaya, dan bergantung padanya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang teragung yang Engkau berikan bagi kami. Bahkan jaminan firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami ini sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal, dan anugerah yang terbaik keselamatan diberikan bagi kami. Hari ini kami akan berkarya bagi-Mu. Tolong pegang tangan kami, bawa kami kepada kemenangan, hindarkan dari hal yang kami inginkan, pagari dengan kuasa-Mu, sehingga kami selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau, sampai kami boleh tiba di tanah Kanaan surgawi. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu sungguh indah bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami hari ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.